It's me. Shalom, perkenalkan nama saya Indi dan Melia, NIM 1122115 dari Prodi Manajemen. Saya kelas B dari mata kuliah Etika Kristen dalam Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami tentang materi etika Kristen dalam bisnis. Yang pertama saya mulai dari definisi dari etika Kristen. Etika Kristen merupakan tanggapan atau respon seseorang terhadap kasih karunia dan pekerjaan Allah. Titik acuan etika Kristen adalah kebenaran firman Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Alkitab memang tidak secara spesifik mengatakan berbagai macam hal yang ada di dunia ini. Alkitab juga tidak mengemukakan aturan-aturan yang sangat rinci atau detail tentang apa yang harus manusia lakukan. Namun, Alkitab adalah firman Allah yang menceritakan tentang diri Allah, tetapi juga menceritakan mengenai bagaimana adanya dan bagaimana seharusnya manusia hidup. Untuk dapat memahami dan menerapkannya, maka kita harus mau terus mendengar, terus membaca, terus merenungkan, terus menghafal, dan terus melakukannya di dalam hidup. Sedangkan definisi dari bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengetahuan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal atau menyeluruh. Pendapat itu adalah pendapat menurut Muslich. Namun, adapun pendapat sebagian besar orang yang mengatakan bahwa bisnis adalah sebuah bisnis tersendiri yang terlepas dari etika atau norma-norma, kecuali peraturan yang berlaku saat itu atau di tempat itu. Kemudian, definisi dari etika Kristen dalam bisnis adalah mengaplikasikan nilai dan norma-norma Kristiani dalam bisnis. Artinya, perilaku kita dalam berbisnis harus dilandasi dengan pedoman etika Kristen, yaitu Alkitab. Seperti ada tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sangat jelas dari bacaan firman Tuhan ini bahwa dalam kita berbisnis, janganlah kita menjadi pembisnis yang maruk dan buta hati, sehingga menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh uang. Dalam etika Kristen, bisnis apapun yang dilakukan seseorang haruslah mampu mendatangkan laba atau keuntungan, agar usahanya dapat bertahan lama, tetapi tetap mengontrol tindakan bisnisnya dalam perspektif Kristen. Kemudian adapun tujuan umum bisnis Kristen, yang pertama itu mencari keuntungan. Tujuan berbisnis adalah untuk mendapat keuntungan, tetapi untuk mendapat keuntungan tersebut haruslah menggunakan cara yang sesuai dengan etika Kristen. Contohnya, saya seorang reseller dari sebuah toko, di mana barang yang saya ambil dari toko tersebut dengan harga 20.000, kemudian saya jual kembali dengan harga 45.000, tanpa melihat kualitas barang tersebut apakah worth it dijual dengan harga 45.000 atau tidak. Tentu pastinya konsumen yang membeli produk tersebut akan merasa tidak puas dengan barang yang mereka terima ataupun merasa kecewa dengan kualitas barang tersebut. Kemudian yang kedua, mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan menjalankan etika bisnis Kristen, kita akan dapat mempertahankan usaha kita dengan berpedoman pada kebenaran firman. Contohnya,
mempertahankan kualitas usaha, serta menjaga kepercayaan konsumen. Memang tidak gampang mempertahankan, tetapi jika cara kita sudah benar dan tepat, pasti Tuhan mudahkan. Yang ketiga, untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha. Dengan terus mempertahankan etika Kristen bisnis yang baik dan konsisten dalam melakukan segala sesuatu, maka dapat mengembangkan usaha kita dan semakin banyak ide-ide positif yang muncul untuk pertumbuhan usaha. Kemudian yang keempat, sebagai tanggung jawab sosial. Dengan melakukan etika Kristen bisnis secara konsisten, maka kita akan melakukan usaha dengan melihat kebutuhan manusia dan dunia secara global. Dan setiap keputusan yang dibuat harus berdasarkan pada kehendak Allah dan kesadaran akan apa yang harus dilakukan untuk seluruh manusia dan alam ini. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.